Berikutnya adalah mengenai adopsi inovasi. Kalau kita bicara tentang adopsi inovasi maksud penyerapan dari inovasi dan penerapannya di lapangan. Inovasi itu latih perubahan teknologi itu dikatakan juga inovasi. Jadi inovasi itu tidak mesti harus sesuatu yang dia bersifat teknis, secara kimia yang gitu penciptaan varietas baru, tetapi juga bisa kemudian praktek-praktek di lapangan yang memang dia kadang-kadang dilakukan oleh petani pelopor biasanya. Jadi berdasarkan tingkat adopsi inovasi ya individu atau dalam populasi itu digolongkan menjadi beberapa bagian ya. Ada yang disebut dengan inovator atau orang yang melakukan perubahan. Kemudian setelah kaum inovator tadi atau petani inovator tadi, petani pelopor tadi yang mereka yang paling cepat melakukan perubahan. Kemudian ada yang disebut dengan early adopters atau orang yang melakukan adopsi di awal. Jadi setelah ada inovasi tercipta ya, maka kemudian ada orang-orang tertentu di awal yang melakukannya di awal. Kalau tadi misalnya inovator ini 1-2, jadi atau 1 orang misalnya atau 2 orang misalnya, maka early adopters ini biasanya sudah ada beberapa orang ya. Biasanya yang orang-orang yang early adopters ini, jadi setelah mereka melihat inovasi itu sangat baik, mereka yang punya modal biasanya. Jadi mereka seperti yang saya sebutkan tadi punya gairah untuk kemudian selalu berkembang ya. Jadi tapi ini memang lebih mudah bagi mereka yang punya modal karena mereka berani mengambil resiko ya. Kalau petani itu dia hanya baru melihat ya, dia tahu ada resiko kegagalan, maka bagi petani yang kecil yang dia memang hidupnya hanya tergantung pada lahannya, dia tentu saja tidak akan berani ya untuk kemudian dia menjadi bagian dari early adopters. Yang ketiga adalah the late majority. The late majority adalah orang yang melakukan adopsi dia bersama-sama dengan sebagian besar orang. Jadi setelah ada para orang-orang yang melakukannya di awal, inovasi di awal, kemudian dia berhasil melakukan, misalnya berhasil, jadi menunjukkan ada hasil, ya, kemudian barulah orang berbondong-bondong ikut kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Jadi melakukan di lahan mereka, ya. Itulah yang disebut dengan the late majority. Nah, yang paling sedikit lagi, jadi ini hampir sama dengan yang inovator ya istilahnya dia. Jadi kalau inovator itu sedikit, maka kemudian yang terakhir ini laggard itu juga sangat sedikit. Jadi mereka yang memang paling akhir melakukan adopsi. Jadi mereka biasanya orang yang benar-benar tradisional, konservatif. Jadi mereka memang paling lambat menerima perubahan. Jadi ini kalau di dalam ilmu komunikasi pertanian ya, atau untuk sebagai penyuluh juga nanti misalnya Anda seorang penyuluh pertanian, kalau suatu saat nanti Anda bekerja di bidang itu, maka Anda harus bisa memahami ini, bahwa ada kelompok mereka yang memang sangat, bahkan yang mereka jadi inovator, mereka yang jadi pembaharu di sektor pertanian. Ada kelompok masyarakat yang mereka kemudian bisa menerima, jadi mereka di awal setelah melihat, demonstrasikan, mereka melihat, mereka mengambil, atau mereka menerima adopsi itu. Yang ketiga ya tadi, yang kita katakan tadi, setelah mereka melihat yang lain berhasil, maka berbondong-bondonglah yang lain itu ikut. Ya, dan yang terakhir adalah yang paling lambat, dan ini memang lebih tapi jumlahnya biasanya lebih sedikit ya. Itu berdasarkan teori ya, seperti itu. Nanti kalau Anda di lapangan, nanti Anda ingat kalau misalnya suatu saat Anda ke lapangan, apa benar seperti itu. Nanti Anda bisa buktikan sendiri ya, kalau Anda menjadi seorang penyuluh pertanian yang menyampaikan yang melakukan edukasi ya di bidang pertanian ke masyarakat. Yang berikutnya ya, ada beberapa faktor yang pengaruhi adopsi inovasi ya. Yang pertama dari potensi ekonomi dari teknologi yang ditawarkan ya. Jadi misalnya terlihat bahwa katakan teknologi itu dia bisa meningkatkan produksi katakan hingga 1-2 kali lipat, tentu saja kemudian itu menjadi insentif ya, atau menjadi insentif pendorong bagi seorang petani terutama yang tadi inovator dan early adopters tadi untuk menerapkannya, karena ada insentif ya, insentif untuk kemudian yang mendorong seorang untuk melakukan perubahan. Melihat potensi ekonomi, katakan seperti yang kita bahas kemarin ya, jadi seorang inovator dan early adopters, jadi mereka berani mengambil resiko, kemudian untuk menerapkan teknologi tersebut dengan harapan bahwa karena ada potensi ekonomi yang bisa mereka raih dari situ. Kemudian juga dari faktor human capital itu maksudnya adalah sumber daya manusianya ya. Jadi dari segi usianya, pengalaman seperti yang disebutkan tadi, pendidikannya, usia juga menentukan ya, bisa menentukan seseorang itu dia artinya dari segi wawasannya ya. Tetapi bukan berarti bahwa yang muda itu tidak ya. Yang muda jadi kadang-kadang ada di wilayah tertentu yang kemudian usia ini bisa berpengaruh terhadap tingkat adopsi
terhadap satu inovasi, kadang-kadang juga tidak ya. Jadi atau apakah dia berada di usia produktif ya, atau kemudian apakah dia pendidikannya tinggi ya, orang yang berpendidikan biasanya lebih mudah menerima inovasi daripada yang tidak ya. Itu gambaran secara umum, tapi ada juga kasus yang tidak seperti itu ya, kasus per kasus. Kemudian dari segi karakteristik usaha tani sendiri, baik skala usahanya maupun kemudian jenis usaha taninya seperti apa ya. Kemudian itu juga bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan ketika apakah dia akan mengadopsi suatu inovasi atau teknologi baru atau tidak, ya. Karena juga sebagian inovasi, katakan seperti gambar yang ada di samping Anda itu, ya ada gambar yang terlihat ya di slide itu ya. Mesin ini tentu saja akan sangat sulit misalnya diterapkan kalau untuk usaha kecil ya, yang skalanya kecil. Karena apa? Tadi dia hanya modalnya saja malah tidak cukup untuk membeli itu. Apalagi kemudian biaya produksi tidak tertutupi ya kalau untuk yang yang skala kecil ya. Jadi kalau menggunakan katakan mesin pertanian seperti ini ya, seperti pada gambar ini, tentu saja kemudian nanti biaya produksinya kalau skala kecil tentu tidak mencukupi ya. Dan kemudian juga rugi ya karena biaya operasionalnya besar ya. Kalau untuk skala kecil saya katakan tadi tidak akan menguntungkan secara ekonomi. Kemudian perilaku petani terhadap resiko. Jadi kita sudah membahas ini pada pertemuan sebelumnya dan saya sudah singgung tadi ya. Jadi bagaimana kemudian petani itu pandangan dia terhadap resiko itu kemudian mempengaruhi dia mengadopsi inovasi. Kita katakan tadi bahwa ada sebagian orang yang dia risk taker. Jadi dia bersedia mengambil resiko demi misalnya mencapai keuntungan atau potensi keuntungan yang lebih besar. Ya, tetapi ada juga yang dia tidak berani ya. Dia harus melihat kebanyakan orang setelah orang lain misalnya sudah berhasil lebih dulu ya, baru dia mau melakukannya. Jadi sementara yang memang dia sehari-harinya hanya subsisten, jadi biasanya itu dia akan sangat lambat. Jadi memang karena berpikir tentang resiko tadi, misalnya kalau yang petani miskin kita sudah bahas kemarin ya, kalau dia hanya menggantungkan untuk makannya saja, dia menggantungkan ke situ ya, akan berisiko bagi ya, kalau dia gagal berarti tidak ada pangan untuk keluarganya. Jadi daripada resiko kelaparan, mendingan dia tetap dengan metode dia yang lama. Ya, jadi itu bagaimana pandangan petani terhadap risiko itu juga akan pengaruhi proses adopsi inovasi. Berikutnya adalah ketersediaan dan kejangkauan informasi. Kadang-kadang ada petani yang dia sebenarnya ingin ada perubahan, tetapi informasi yang benar itu tidak sampai kepada mereka. Ya, sehingga kemudian misalnya kalau kita lihat kadang-kadang ada petani yang satu dia kemudian sudah lebih baik dari petani yang ada di desa yang lainnya, kemungkinan karena di desa yang itu dia memang mereka belum mengetahui informasi tersebut belum sampai kepada mereka, sehingga kemudian mereka tidak tahu ya, tidak tahu, bukan berarti tidak mau mengadopsi, tetapi karena memang tidak tahu informasinya, atau mungkin mereka tahu tetapi teknologi tersebut tidak bisa diakses dari tempat mereka ya, atau mungkin terlalu mahal ya, karena sehingga daya belinya ya, akses kredit juga kurang, sehingga kemudian mereka tidak sanggup misalnya membeli teknologi atau menerapkan teknologi baru tersebut. Nah, kemudian juga ada ketersediaan input pelengkap. Misalnya, katakan ada satu jenis varietas. Petani yang berada di lahan kering dia tidak bisa menerapkan varietas unggul yang berada yang diaplikasikan untuk lahan basah. Karena apa? Karena inputnya dia butuh air, ya dia butuh air. Sehingga kemudian kalau dia ditanam di daerah kering, maka dia tentu saja pertumbuhannya tidak akan maksimal. Kecuali misalnya kalau ada air hujan memadai, dan itu juga makanya kemudian varietas dalam penggunaan misalnya varietas itu dibedakan, ada varietas yang untuk memang lahan kering ya, dan ada untuk lahan basah ya, karena itu akan mempengaruhi ya, misalnya jadi ada specific location ya, ada lokasi spesifik di mana dia harus diterapkan. Kalau misalnya inovasinya terus hanya untuk lahan basah, maka tidak mungkin akan kemudian diterapkan untuk lahan kering.